Sesaat lagi Anda menyaksikan Jelajah Kutai Timur. Dipersembahkan oleh Hai sahabat jelajah, saya Permatasari Harahap masih akan menemani kalian semua untuk mencari tahu apa saja sih kemajuan yang ada saat ini di Kabupaten Kutai Timur. Ya, daerah yang merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kutai dengan luas wilayah 35.747,50 km persegi, pemerintah selalu berupaya menjalankan program yang bertujuan membangun infrastruktur dasar berkualitas dalam upaya mendukung SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Khususnya tujuan ke-11 yaitu mewujudkan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menjalankan program yang bertujuan untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan layak huni bagi seluruh masyarakat Kutai Timur pastinya. Mau tahu apa saja perkembangan dari Kabupaten Kutai Timur saat ini? Ikuti perjalanan saya hanya di Jelajah Kutai Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ai dengan Pak Ahmad Imakruf. Iya, saya Pak Iip. Oh, terima Sudah kasih. saya tunggu loh dari tadi. Wah, senang sekali. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, sahabat jelajah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Imakruf selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Nah, saya senang banget saya datang ke Kutai Timur. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak ini terkait pemukiman di sini, pembangunannya seperti apa. Kalau kita bicara Kutai Timur ya Pak, ini kan merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Timur, luas sekali di sini. Berapa sih Pak luas panjang dan luas jalan di Kutai Timur ini? Yes. Sesuai dengan tupoksi Perkim, memang kami membangun jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Adapun luas jalan yang ada adalah 6.355 dan dengan jumlah panjang 1.680,77 km. Itu meliputi pembangunan jalan lingkungan di 144 desa di 18 kecamatan. 144 desa di 18 kecamatan. Jadi tersebar di 18 kecamatan, Mbak. Jadi luas, mungkin agak susah lah jangkauannya dari ibu kota Sangatta ini. Kalau infrastruktur, peningkatan infrastruktur jalanan di sini seperti apa? Karena kan kalau infrastrukturnya bagus, pasti kan masyarakatnya juga sejahtera. Jadi kami setiap tahunnya fokus untuk membangun jalan lingkungan dan drainase. Jadi jalan yang belum ada kami bikin jadi ada, jalan yang rusak kami perbaiki, jalan yang sudah ada kami rawat, kami pelihara. Jadi setiap tahun ada tim kami dari dinas, selain dari dinas juga ada usulan dari masyarakat. Tapi boleh nggak kalau saya tanya, apa saja sih Pak yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkim di sini, tugasnya apa saja? Adapun tugasnya ada 4 bidang, Mbak. Yang pertama bidang PSU, yaitu sarana, prasarana dan utilitas. Yang kedua bidang Perkim, yang ketiga bidang perumahan umum, dan yang keempat bidang perumahan swadaya. Oh, jadi ada 4. PSU, bidang Perkim, perumahan swadaya, perumahan umum, dan yang keempat adalah perumahan swadaya. Kalau untuk program unggulan di Dinas Perkim itu apa saja? Yang pertama pembangunan TPU, yaitu tempat pemakaman umum yang ada di lokasi Sangatta Selatan. Yang kedua pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH. Itu mencakup untuk korban bencana dan berada di kawasan kumuh. Jadi yang ketiga pembangunan RTH atau ruang terbuka hijau di kawasan Polder Ilham Maulana. Tapi saya track ada 3 ya tadi ya. Ada TPU, ada rumah tidak layak huni, dan juga ada ruang terbuka hijau. Kalau kita berkunjung ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ini kan kalau kita lihat kan
Ya, lahan banyak. hijaunya Ya. banyak, luas sekali, bukitnya banyak. Kenapa masih ada ruang terbuka hijau di sini? Karena sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, Pak, suatu kawasan itu harus ada persyaratan ruang terbuka hijau. Benar. Nah, kebetulan di Sangatta ini belum ada ruang terbuka hijau. Nah, belum ada? Ya, belum ada, baru tahun ini kita bangun. Di mana? Boleh saya tahu di Di daerah mana? kawasan Polder, Pak. Polder Di Ilham Maulana itu. iya. Tujuannya apa sih Pak kok di Iya, itu bangun lagi? suatu syarat seperti perumahan kan harus ada kawasan hijaunya. Nah, untuk kawasan pemukiman juga harus punya ruang terbuka hijau. Oke, di sini ada berapa ruang terbuka hijau? Baru ini. Baru ini. Iya. Apakah ini memang sudah selesai pembangunan atau masih dalam pembangunan? Baru dalam on progress, Mbak. On Target progress. kami di akhir tahun mudah-mudahan bisa terselesaikan. Jadi dia membangun ya sifatnya untuk taman bermain anak-anak, gitu. Ada jadi tanaman, ada ruang bermain anak-anak juga. Oh, jadi playground buat Iya, anak-anak. iya, benar. Jadi mereka bisa bermain di ruang terbuka hijau itu. Iya. Orang tua juga bisa nunggu iya. di situ. Boleh tahu Pak, luasnya berapa sih untuk ruang terbuka hijau ini? 2 hektaran aja, Mbak. 2 hektaran. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa memang di setiap daerah itu harus punya ruang terbuka hijau, Iya. termasuk di Kutai Timur Iya. ini. Ada ruang terbuka hijau, ini lokasinya ada di Polder Ilham Maulana, luasnya kurang lebih sekitar 2 hektar. iya. Dan saat ini sudah dalam progres Iya. proses pembangunan yang insya Allah nantinya di akhir tahun semua bisa fasilitas dinikmati oleh masyarakat. Kalau TPU itu sendiri bagaimana? Ada di daerah mana dan progresnya seperti apa? Kalau TPU kan nanti mungkin bisa disampaikan di Pak Opi Kabid PSU, dia lebih tahu secara detailnya. Oke, Ya. jadi saya mau dianterin sama Bapak Iya, bertemu benar. dengan Pak Ovi Iya. selaku Kabid PSU. iya. Beliau yang nanti akan menjelaskan mengenai TPU atau tempat pemakaman umum Iya, ini ya Pak ya. benar, iya. Oke, baiklah. Iya. Jadi jangan kemana-mana sahabat jelajah karena saya akan bertemu dengan Pak Ovi untuk menanyakan program unggulan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Kutai Timur. Oke, kita ke sana ya Pak ya. Masyarakat dari Kecamatan Sangatta Utara mencapai ke sana. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa merespons hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Setelah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, polisi kini melanjutkan investigasi. Dapatkan dengan lengkap dalam program-program Buletin Kompas TV pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Motif penembakan siswa SMK hingga tewas oleh polisi di Semarang masih jadi pro kontra. Dia harus ditangkap, bukan malah dihilangkan nyawanya. Tak hanya cegah banjir rob dan abrasi, hutan bakau atau mangrove mampu lawan krisis iklim, namun pembangunan dan pencemaran ancam ekosistem karbon biru. Cuma kita ngomong lindungi mangrove, tapi kebijakannya tidak mengarahkan kita untuk melindungi mangrove. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 1 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik, semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Malam hari akhir pekan, waktu yang pas terbebas dari rutinitas. Kalau ngomongin soal kemeriahan, di sini tentunya masih sangat meriah. Lengkapi waktu santai akhir pekan Anda dengan informasi teraktual yang diracik segar, santai. Yeay, selamat malam.
ke Bekasi beli minyak. Cakep. Terima kasih banyak. Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Setiap Sabtu pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Permisi, dengan Silakan. Bapak Ovi. Betul, Mbak. Oh, halo Bapak, perkenalkan saya Baik, Ai. silakan. Ya, Mbak. Tadi Ya. sudah disampaikan Pak Kadis. Iya. Ditunggu tadi. Tadi saya ketemu sama Pak Kadis di atas lagi ngobrol-ngobrol tentang program-program dari Dinas Perkim. Terus saya nanya nih, kalau untuk TPU atau tempat pemakanan umum gimana Pak? Katanya udah langsung aja nih ketemu Pak Ovi gitu. Pak Ovi selaku Kabid PSU, benar ya. Jadi Pak Ovi ini adalah Kabid PSU, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Jadi kalau saya ingin menanyakan terkait TPU atau tempat pemakanan umum, jadi dengan Pak Ovi. Iya. Ini merupakan salah satu program unggulan yang dikerjakan oleh Dinas Perkim, tapi sebenarnya adalah program dari Pemerintah Kabupaten. pemerintah kabupaten, cuman menjadi tupoksi dari Dinas Perkim. Oke, Pak, saya mau tanya, kalau untuk terkait TPU ini rencananya nanti di daerah mana ya untuk pembangunannya? Baik, saya jelaskan sedikit Mbak Ai. Alhamdulillah tahun ini sedang dilaksanakan pembangunan TPU. Baik. Lokasinya ada di Kecamatan Sangatta Selatan. Sangatta Selatan. Sangatta Selatan. Kenapa memilih Sangatta Selatan? Karena kan saya tahu kan Kutai Timur merupakan wilayah yang luas nih, luas banget gitu ya di Kalimantan Timur gitu. Kenapa memilihnya Sangatta Selatan bukan daerah lainnya? Oh iya, baik Mbak. Pertanyaan yang bagus sih. Baik, jadi seperti ini. Sebelumnya ada kajian terkait beberapa opsi pemilihan untuk lokasi TPU ini. Dan alhamdulillah ternyata yang terpilih dan dinyatakan layak adalah di Sangatta Selatan. Sangatta Selatan ini. Dan karena kebetulan juga aksesibilitas untuk pencapaian ke TPU ini, walaupun berada di Kecamatan Sangatta Selatan, juga memudahkan untuk masyarakat dari Kecamatan Sangatta Utara mencapai ke sana. Jadi kira-kira berada kurang lebih di tengah. Justru ada di tengah. Jadi kalau untuk akses kami mau ke TPU lebih baik dan lebih mudah gitu secara aksesnya. Makanya dipilih Sangatta Selatan ini setelah adanya observasi dan lain-lainnya gitu ya. Oke Pak, tapi kalau untuk rencana pembangunannya apakah memang sudah berjalan? Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Sekarang lagi on progress. Insya Allah nanti di akhir tahun, di Desember, targetnya sudah selesai. Oh, akhir tahun ini? Akhir tahun 2024. Sudah selesai, oke baiklah. Pak, tapi kalau misalnya kita melihat pembangunan TPU ini kan berarti kan tempat pemakaman umum yang pastinya dikhususkan untuk semua masyarakat umum. Ya semua bisalah untuk ada di sana gitu ya, menempatkannya di sana. Nah itu ada nggak sih respon masyarakat saat ini? Apakah positif atau seperti apa? Bagaimana responnya? Baik, jadi sejauh ini memang respon masyarakat yang kami terima, yang kami dapatkan sangat positif, karena TPU yang ada sekarang kebetulan memang sudah overload. Oh, jadi memang yang saat ini overload, lalu sekarang bukan dipindahkan, membuat tempat baru adalah di Sangatta Selatan. Apakah dengan dalam pembangunan TPU di Sangatta Selatan itu juga melibatkan masyarakat? Benar sekali Mbak. Jadi pada saat perencanaan kami sempat mempresentasikan ke perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan bahwa ada program pemerintah terkait TPU berlokasi di sini, kemudian nanti akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti ini. Ya, oh yang baik, kebetulan untuk TPU yang kami kerjakan ini yang bertema modern, jadi ada. Wah, gimana nih? Boleh dong diceritain. Jadi tidak seperti TPU pada umumnya. Betul. Yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya tidak modern? Awalnya di perencanaan kami berharap bahwa TPU ini akan menghilangkan kesan angker nih. Setuju. Jadi ada beberapa fasilitas penunjang di TPU seperti plaza, ada tempat beristirahat. Oh, baik. Jadi fasilitasnya ada plaza? Ada plaza, ada bangunan penunjang lain seperti kantor pengelola, musola. Oh baik, oke. Jadi dibuat nyaman ya. Dengan adanya nanti TPU yang ada di Sangatta Selatan, apakah nantinya juga akan ada pelebaran lagi atau seperti apa? Insya Allah kemungkinan programnya akan terus berlanjut. Karena untuk daya tampung TPU yang dibangun sekarang, proyeksinya mungkin sampai 15-20 tahun ke depan, mungkin lebih. Boleh tahu Pak, ini luasnya berapa untuk Sangatta Selatan ini? Baik Mbak, jadi untuk TPU Sangatta Selatan
Luasnya kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar ini sudah termasuk dengan lahan yang ada fasilitas penunjangnya? Ya, betul. Oh, sudah termasuk. Jadi untuk presentasi penggunaan peruntukannya pemakaman tersebut berapa untuk muslim dan non-muslim ya? Baik, untuk muslim sekitar 70%, untuk non-muslim sekitar 30%. 30, jadi 70 muslim, 30% non-muslim. Duh, dari tadi kita bahasnya adalah rumah masa depan gitu, tempat pemakaman umum. Ya memang rumah masa depan untuk saya dan semuanya nantinya. Tapi kalau untuk pembangunan rumah layak huni yang saat ini gitu, itu bagaimana? Baik, memang ada juga program unggulan selain TPU ini, Mbak. Nah, mungkin tapi untuk detailnya bisa saya antar ke Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Oh, baiklah. Jadi kalau saya membahas mengenai pembangunan TPU yang saat ini sedang berjalan di Sangatta Selatan, saya diarahkan oleh Pak Ovi kepada Pak Ovi selaku Kabid PSU. Tapi kalau untuk pembangunan layak huni, nanti saya bertemu dengan Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman. Nanti Bapak antar saya ke sana? Siap. Boleh. Oke, baiklah. Sahabat jelajah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas mengenai pembangunan layak huni di Kutai Timur. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jelajah Kutai Timur. Boleh antar ke sana, Pak? Siap. Oke, baik. Ini apakah hanya di satu daerah saja atau tersebar di Kutai Timur, misalnya Sangatta Utara, Sangatta Selatan, atau di mana? Yang target pertama ini yang 8 tersebar di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Jadi tidak ngumpul ya, nyebar. Karena sesuai dengan kepemilikan lahan mereka masing-masing. Oh, jadi tidak hanya di satu wilayah? Tidak. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Steffi melaku-melaku ning Batu, menikmati setiap jejak suasana pedesaan bersama Campervan Malang. Mencicipi hidangan ala desa di rumah makan bergaya tempo dulu, Omah Madang Sarijoyo. Dan staycation with a view di Lembah Metro Resort. Jalan-jalan. Kota Batu, I love you. Minggu 1 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa merespons hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Setelah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah remaja ditemukan di Kali Bekasi, polisi kini melanjutkan investigasi. Dapatkan dengan lengkap dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut live di Kompas TV. DFB Pokal 2024-2025, babak 16 besar dimulai. Arminia Bielefeld bersama winger andalan mereka Marius Ward akan menjadi asa bagi BR Minen untuk melaju ke babak selanjutnya dan menjadi ancaman berat bagi tower pertahanan SC Freiburg, Matthias Ginter, yang bertekad mencuri kemenangan. DFB Pokal 2024-2025, Arminia Bielefeld versus SC Freiburg, Selasa 3 Desember pukul 11:45 malam live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Malam hari akhir pekan, waktu yang pas terbebas dari rutinitas. Kalau ngomongin soal kemeriahan, di sini tentunya masih sangat meriah. Lengkapi waktu santai akhir pekan Anda dengan informasi teraktual yang diracik segar, santai. Yeay, selamat malam. Ke Bekasi beli minyak. Cakep. Terima kasih banyak. Sapa Indonesia Malam akhir pekan, setiap Sabtu pukul 7 malam, live
di Kompas TV. Motif penembakan siswa SMK hingga tewas oleh polisi di Semarang masih jadi pro kontra. Dia harus ditangkap, bukan malah dihilangkan nyawanya. Tak hanya cegah banjir rob dan abrasi, hutan bakau atau mangrove mampu lawan krisis iklim, namun pembangunan dan pencemaran ancam ekosistem karbon biru. Cuma kita ngomong lindungi mangrove, tapi kebijakannya tidak mengarahkan kita untuk melindungi mangrove. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 1 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak, perkenalkan saya Ai. Saya Muhammad Nur. Oh baiklah, jadi nih saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Bidang Permukiman. Nah tadi sebelumnya saya dari Pak Kadis dulu, lalu ketemu Pak Ovi, dan saya selalu diarahkan dengan Pak Muhammad Nur di sini. Pak, tadi sebelumnya saya sudah berbincang dengan teman-teman Bapak sebelumnya, gitu ya. Ini terkait beberapa program unggulan dari Dinas Perkin, ya kan. Sebelumnya tadi nih saya baru dari Pak Ovi. Kami membahas mengenai tempat pemakaman umum. Itu kan rumah masa depan. Masa depan kita semua gitu ya Pak ya. Pasti kita akan berakhir di TPU gitu. Tapi kalau untuk pembangunan rumah layak huni, katanya saya harus ketemu sama Bapak Muhammad Nur. Lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh Bapak. Ini kira-kira ada berapa bangunan rumah untuk pembangunan layak huni dan di luas tanah berapa Pak? Boleh tahu? Kita kalau untuk luasan tanah tersebar di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan. Karena target kita tahun ini total 100 rumah di awal, sesuai usulan kita. Namun yang terverifikasi hanya 80 unit. Oke baiklah, boleh jelaskan lagi nggak Pak untuk kriteria penerima rumah layak huni ini siapa saja? Yang mutlak pasti masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berpenghasilan rendah, yang belum memiliki rumah secara layak. Kategorinya jelas itu, dan berpenghasilan di bawah UMR. Baik. Itu syaratnya, yang mutlak. Dan yang mutlak. Apakah program rumah layak huni ini juga ini nanti akan berkelanjutan ke tahun-tahun ke depannya? Ya, ini memang dari program unggulan, salah satu program unggulan Perkim, yang alhamdulillah tahun ini kita bisa membantu sebanyak 80 unit. Dan kita anggap ini sebagai pilot project tahun ini ya. Ya, kami sudah targetkan sampai 5 tahun ke depan, tiap tahunnya kita bisa membangun sampai 1000 unit. Oke, tiap tahunnya. Biarpun sekarang targetnya 100, verifikasinya 80, targetnya ke depannya ada 1000 unit. Amin, saya doain semoga ini semua tercapai. Amin. Tapi Pak, sekarang kalau kita melihat pada saat ingin memulai satu program, satu proyek itu pasti ada kendala. Ada nggak sih? Pasti banget. Kendalanya apa? Pasti banget, Pak. Makanya salah satu kendalanya, rentang wilayah kami luas sekali. Satu, ke masyarakat kami beragam, Mbak. Jadi apalagi ada kesukuan, apalagi ada semua kumpul di sini. Semuanya ngumpul di sini, Bhinneka Tunggal Ika. Semua ada yang merasa masyarakat merasa jadi tuan rumah di sini. Ya kita persuasif lah melakukan itu. Tapi tim verifikasi ini kita bukan hanya Perkim saja, Mbak. Jadi gabungan kita di Pokja PKP. Jadi bersama, sama-sama menanggung jawabnya, sama-sama menghasilkan verifikasi final gitu. Tapi strateginya apa nih? Kalau saya lihat, wah semua adat ada di sini, suku ini segala macam dari sisi ini sini semua kan kayaknya kumpul di Kutai Timur. Betul. Ada strategi khusus nggak untuk mengatasi berbagai kendala di program awal ini? Pasti, Mbak. Jadi tingkat pertama kita kumpulkan kepala desa, yang kedua Pak RT, Pak RW, kepala dusun. Mereka jadi ujung tombak kami dulu. Kepala-kepalanya. Iya. Setelah kita berikan pemahaman ke mereka, kita ubah mindset mereka, tugas mereka turun ke masyarakat langsung. Baru kita bersama ke masyarakatnya melakukan verifikasi faktual di lapangan. Tapi saat ini sudah berjalan dengan baik semua? Alhamdulillah, target kita tahun ini 80 unit. Kita sudah mencapai hari ini sekitar 68 unit. 68 unit. 180, 168 unit. Kira-kira berapa lama nih untuk semuanya bisa target terpenuhi? Kami sebelum di pertengahan Desember kita sudah selesai 80 unit. Sebentar lagi? Iya. Akan kita serah terimakan ke masyarakat langsung, Mbak. Dan itu pastinya diserahkan langsung ke masyarakat yang memang sudah diverifikasi.
Betul. yang layak mendapatkan rumah layak huni yang diprogram atau dibangun oleh Dinas Perkim. Oke, baiklah. Ini apakah hanya di satu daerah saja atau tersebar di Kutai Timur, misalnya Sangatta Utara, Sangatta Selatan, atau di mana? Yang target pertama ini, yang 8 miliar tersebar di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Jadi tidak ngumpul ya, nyebar. Karena sesuai dengan kepemilikan lahan mereka masing-masing. Oh, jadi tidak hanya di satu wilayah? Tidak. Wah, banyak sekali program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim ini. 3 program unggulan, bagus semuanya, yaitu TPU, pembangunan TPU yang berada di Sangatta Selatan, lalu ada ruang terbuka hijau yang berada di Polder Ilham Maulana, dan saat ini yang lagi berlangsung juga adalah program rumah layak huni yang tersebar di Sangatta Selatan dan Sangatta Utara, dan sudah 68 rumah dari 80 unit yang targetnya tahun ini. Baiklah, terima kasih Pak Muhammad Nur, terima kasih atas waktunya. Sehat terus Bapak. Amin. Izinkan saya pamit. Dan nanti saya juga mau jalan-jalan, mungkin jalan ke utara, ke selatan. Saya pengen tahu seperti apa progres dari Dinas Perkim ini. Terima kasih ya Bapak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jelajah Kutai Timur. Dipersembahkan oleh